Oke, kembali lagi bersama saya Osmagan Erika Dewa. Dan udah berapa bulan ya saya nggak ngonten dan disemangatin oleh Kang Wiki Oksa. Wiki Oksa nyemangatin terus, kapan konten, hayu jam 1 jam 2 nelpon, kapan konten Bandung Rumit kira aing teh keur hoream sebenarnya tapi dikeke wae seperjuangan hayu atuh dah urang resep nu mah pengen maju bersama. Dan dia ada narasumber yang spesial cenah. Spesial ya, menurut orang sudah terkenal ya. Nah, Menurut orang mah dari cerita Wiki Oksa teh emang spesial sih. Ya, perkenalin dulu Pak. Selamat malam. Nama saya Resnu Sundapa. Saya asli Bandung. Sunda Sapana. Dan saya berterima kasih juga untuk Wiki Oksa karena support dan dipersilakan untuk menggunakan tempatnya di sini. Terima kasih ya sekali lagi ya. Nah, Nunu ya. Ya. Nunu ini bisa dibilang koreksi ya kalau saya salah ya. Bisa dibilang ini fighter. Ya. Fighter. Nah, maaf ya, fighter dengan perawakan yang kecil. Mana sih orang yang tahu? Ada nggak sih underestimate di situ sebelum masuk ke yang dark ini? Enggak ada sih. Nggak ada. Ya. Kalau orang lain mah nggak tahu gitu. Kalau saya mah enggak. Oh, nah untuk menggeluti fighter sendiri ini sejak kapan? Dari kelas 6 SD. Waktu kelas 4 sampai kelas 5 mah itu masih ngumpet latihan. Soalnya ada tanding, enggak dikhususkan untuk bertanding, tapi karena udah tanggung masuk, kita bilang ke bapak, kalau atas sudah pak latihan joy, kita cuma masih dilarang, sok latihan, tapi dia tanding, ya namanya orang tua mah khawatir lah, itu cuma anaknya doang yang bandel, pengen ngerasain adrenalin. ya. Nah, yang saya tangkap di sini dari kelas 4 sampai kelas 5 pengen latihan. Berarti kalau saya ambil kesimpulan dari keluarga fighter juga atau tidak? Enggak ada satupun fighter. Enggak ada. Ibu mendukung nggak? Ibu tuh udah meninggal. Oh iya, maaf. Iya, maaf. Jadi ya memang sebenarnya gak ada yang ngedukung karena lihat rasanya gini kali ya. Tapi kembali lagi ke diri sendiri, kalau yakin ya nggak akan ada yang bisa, nggak akan ada yang nggak bisa gitu. Nah, trigger untuk menjadi fighter ini sendiri datang dari mana sih? Dari keluarga sebetulnya mah itu dari keluarga. Maaf, sebenarnya keluarga kan nggak ada basic fighter. Nah, dari lingkungan kah, dari dibully, atau dari ada figur melihat TV atau gimana? Sebenarnya kalau semua bela diri, tapi ke silat gitu. Oh, tradisional. Jadi yang tinju mah cuma Resnu, kakak, sama ada lagi nih keponakan satu lagi namanya Alexander. Sekarang umur 18 mau ke 19, cuman alhamdulillahnya udah
4 kali kejuaraan nasional, 4 kali juara nasional nggak kalah. Berarti bisa dibilang atlet kakak. Ponakan saya. Ponakan. Oh, bisa dibilang atlet. Ya. Berarti sebelum Nunu. Sudah ada saya. Oh, berarti Nunu dulu, berarti keponakan, baru keponakan. Nah, iya. Nunu ini kan dari keluarga. Saya pengen tahu ini lebih dark lagi nih. Pernah nggak sih di sekolahan zaman dulu kelahiran? Ya bisa dibilang Nunu ini berangkat dari tahun 90-an kan ya? Ya. Pernah nggak ada pembulian? Sering. Ada. Sesudah belajar bela diri atau sebelum belajar bela diri? Sebelum. Memang cengeng juga gitu dulu. Sempet cengeng. Oh, dulunya cengeng. Dibully cengeng gitu. Gimana ya? Jadi nggak ada hasrat buat berani ngelawan gitu. Maksudnya? Nggak apa-apa nih saya nanya. Nggak apa-apa. Dibully itu karena fisik, karena ekonomi, atau karena apa? Udah nggak ada yang ini, cuma ekonomi. Dari ekonomi. Dibulinya dari ekonomi. Nah, ada dong berusaha untuk membalas itu. Ada. Dan akhirnya ikut tinju. Sebetulnya itu juga udah tinju tapi nggak tanding. Tinju tapi nggak tanding. Karena umur segitu ya. Iya. Nah, singkat aja nih. Bisa ikut tanding itu di waktu umur? Saya waktu 12 tahun. 12 tahun berarti SMP. SD kelas 6. SD kelas 6. Amatir. Ya. Waktu dulu diperbolehkan. Dan prestasi pertama kalau boleh tahu menang. Prestasi pertama memang itu juga yang salah satu pertandingan yang nggak bisa saya lupakan. Karena first time ya. Pertama itu karena memang saya baru tinju itu. Terjun. Baru pertandingan. Keduanya petinju yang saya kalahin itu petinju udah punya nama di kelasnya. Umurnya beda 3 tahun sama saya. Tua itu. Berarti ada pride tersendiri, kebanggaan tersendiri. Ada. Nah, dari situlah timbul keingintahuan, timbul kebanggaan, akhirnya didalemin. Ya. Nah, sampai berapa tahun belajar ini? Gak bisa dihitung tahun ya. Kalau itu deh. Berarti bisa dibilang sampai sekarang ya? Nah, sekarang saya pengen nanya ke apa ya? Masalah manusiawi. Ya. Masalah manusiawi. Seseorang udah belajar kemampuan dengan bela diri, defend, open, terus bisa ya itu punya fase-fase uncek Sunda. Nah, maaf ya agak kasar dikit. Punya fase-fase songong nggak sih? Udah. Enggak. Pas di mana itu teh? Pas pertama kali jadi atlet sih, yang kayak gitu mah. Iya, pertama kali jadi atlet lah, kayak gitu mah. Pertama jadi atlet pas memenangi pertandingan pertama itu? Enggak, dari sebelum bertanding juga latihan doang juga sering gitu. Mencari alasan mencari jati diri atau pengen membuktikan? Ya, pengen membuktikan. Dan akhirnya itu berhenti sendiri.
Di kalau boleh tahu di tahun berapa? Nah, naonan sih orang kikian gitu. Dari 2015 ya udah gitu sebetulnya mah gitu. Cuman karena ya mungkin saya kurang iman atau gimana, jadi kalau ada yang ngajak main kan, yuk. Saya nggak tahu tadi teman saya lagi ribut di sana atau enggak, saya nggak tahu gitu. Karena situasi suasana ya. Jadi saya datang ke sana, udah pada ribut. Ya, kalau saya bilang itu kenakalan remaja lah, fase-fase remaja. Nah, di situ merenung nggak sih? Saya harus lebih baik. Karena kan bisa dibilang ini kecintaan dari Nulu sendiri kan ya. Lebih baik dan akhirnya ikut kejuaraan lagi kan. Nah, kejuaraan yang dulu itu ada standaritas nggak dari umur, berat badan? Ada. Nggak ada. Ada. Oh, ada. Nah, itu ikut sampai tahun berapa? Yang mana? Kejuaraan sampai SMA. Kalau waktu amatir putus di SMA kelas 2. Enggak. Maksudnya putus itu tidak dilanjutin, maaf ya, tidak dilanjutin sekolah, memilih untuk bela diri. Enggak, maksudnya putusnya gini, ya sekolah berjalan, cuman untuk sekolah, nggak terlalu concern gitu maksudnya. Nah, ini maksud yang tadi teh, ini udah bulat nih, hati itu kan mau tinju, kayak sekolah. Oh iya, aing pisan, maksudnya cek Sunda nama, aing pisan gitunya. Iya sih orang. Terus pertemuannya itu keduanya bisa balas dendam, Pak. Oke. Balas dendam ke yang pertama, ke guru di sekolah. Guru di sekolah. Ya zaman dulu mah kan. Zaman dulu mah guru mah nggak kayak sekarang sedikit dilapori. Zaman dulu mah naon sih penghapus kadang-kadang untuk beuki dibaledokeun ka murid. Kan kalau misalkan mister diceprakeun untuk buku diieukeun untuk dilaporkeun. Awalnya itu. Pertama kali duel sama guru kalah. Guru. Saya kalah sama guru, cuma itu guru olahraga. Bukan. Guru agama. Satu guru pendidikan agama Islam. Nah ini mah ada guru Al-Quran beda lah. Nah pertamanya kedua orang itu tuh yang lulusnya pernah kan arah Sunda. Kemarin aja lagi kan kemarin ya mungkin ada orang lagi kan sehingga dia nih awak ya main lagi ngolotan gitu kata istilah nama. Sehingga cerita kayak film Dilan, upacara gitu cuma di dalamnya dipisah-pisahi. Arahnya sudah ngomong, biur, gelut gitu. Gelut tapi gini perlu saya lurusin ya. Kalau saya tangkap dari omongan tadi, tidak ada inisiasi atau pemikiran untuk melukai secara atau kasarnya membunuh hanya untuk ingin menunjukkan yang diperoleh di latihan ya, untuk memukul, untuk nggak ada nggak ada untuk istilah itikat membunuh gitu, nggak ada kan ya, nggak ada, hanya untuk pembuktian aja gitu. Nah dari situ gurunya gimana reaksi gurunya, memaafkan atau pengen mana latihan dewe yang kayak lawan orang dewe atau gitu? Apa itu adil? DO.
DO akhirnya pindah sekolah lagi. Enggak pindah sekolah. Justru nggak mau sekolah. Nggak mau sekolah. Sama almarhum bapak kan katanya. Iya, maaf. Semoga diterima amal ibadahnya ya. Ya, amin. Bilang, bapak bukan orang kaya. Bukan orang yang kamu kayak apa? Langsung ada. Di Cumponan itu nya, istilah Sunda namanya. Nah, sekarang bapak mau nanya, ini sekolah teh mau kalau kasih nama sekolah teh terus atau nanti? Almarhum tunanya. Iya. Si Yana mau apa? Gitu. Oh, dikasih pilihan sama orang tua. Ya. Kalau menurut saya pribadi gitu ini mah, bapak saya memang orangnya bijaksana. Jadi dia nggak memaksakan. Beda kan sama orang lain. Anjing buat aing kudu sekolah. Ya. Kalau bapak mah enggak. Percuma kalau dipaksa, kita nggak bakal jadi pintar. Karena yang merasakan kehidupan masa depan anaknya sendiri ya. Ya, bener kan? Nyaman bapak maksa lagi, percuma bapak maksa. Mana aku sekolah, mana mau pintar, mana mau ngerti. Karena apa? Karena manusia yang perlu jadi bapak. Ya kalau kayak Sundanya mah, kata Indonesia mah. Nggak akan bisa, itu nggak akan pintar-pintar kalau sekolah terpaksa. Oke. Takut sama bapak. Bapak nanya mau dibawa kemana ini teh, gitu kan? Mau lanjut sekolah atau enggak? Kalau mau lanjut sekolah sok belajar yang benar. Dengan biaya, dengan apa-apa seadanya bapak. Iya. Tapi kalau misalkan mau keluar, kamu memang nggak mau sekolah, nggak usah mabal-mabal, nggak usah gimana-gimana, sok keluar. Tekunin yang kamu suka. Enggak. Itu pertamanya. Sok keluar. Daripada bapak habis uang gede tapi kamu gini. Kamu punya inisiatif sendiri. Ya, logis. Ini jalan kemarin lah, gitu kan? Oh, masih masa muda teh hanya. Tapi enggak. Ya bilang bapak ya udah pak keluar aja. Keluar. Nanya lagi lah bapak. Kalau kamu keluar sekolah, banyak yang lulusan entah itu SMA, SMK, bahkan sampai kuliah juga masih banyak yang nganggur. Sekarang kamu baru SMP udah mau keluar. Bapak mau nanya, mau ngapain nih kalau kamu nggak sekolah? Maaf dipotong karena lulusan SMA juga ujung-ujungnya jaga toko, datu nyambung sebenarnya. anu bebersih ya bukan merendahkan ini mah ya, saya mah membersih toilet di mall-mall ya. Kudu dipenta ijazah SMA padahal nanti diajarkan di SMA-nya ya. Ngan piket tungkul diajar. Gitu. Singkat cerita saya keluar, kebetulan waktu keluar sekolah saya tuh udah kena sama geng motor. Ya musim-musimnya geng motor. Kalau boleh tahu tahun berapa? Tahun 2004, enggak 2010 kalau nggak salah. 2010 teh kalau saya nggak salah teh geng motor tembak di tempat. Ya. Rawan-rawannya itu. Kalau nggak salah. Masuk lah, geng. Cuman itu udah tinggi tapi belum menghasilkan uang yang gede ya. Ya jalan hidup lah ya. Mencoba yang ini ya. Namanya enjoy. Kita hidup di jalan biasa-biasa. Setelah saya udah kenal sama uang, ya namanya juga pergaulan.
orang bukan banyak sih. Orang atlet beneran kita. Besok harus latihan. Tapi nggak bisa. Ayo gimana? Enak katanya. Gimana? Gimana? Pakai mencobalah. Sudah mencoba pertama kali nggak cocok, kedua kali muntah-muntah dengan si itu teh tiga kali udah ketahuan lah infus lah balam infus. Berarti bukan passion di situ ya? Iya. Banyak aja teman lu. Dan akhirnya sekolah gampang kampusnya keluar. Sekolah gampang, asup, SC keluar. Ke Baru. Oh, tapi nggak sampai kasus malaikat kan? Sebetulnya mah mendekati itu. Mendekati, ya bisa dibilang penganiayaan atau tidak sengaja lah gitu ya. Jadi nggak ada perencanaan lah maksudnya. Ya berantem. Kalau kebetulan berantemnya pakai helm ya. Saya maling. Nggak cuma helmnya saya maling. Sama kepalanya itu kan kayak kepengennya mas Tuhan. Belum pernah kalau sampai lewatin orang. Kecuali saya nggak cariin temen pakai dokterin dan operasi nih nggak pernah. Oh ya zaman dulu banyak banget lah itu Maya. Untung Anunung nggak sampai ke situ. Akhirnya menemukan jati dirinya di boxing. Nah itu tahun berapa? Jadi gini ya. Aku sebelum kenal sama narkoba gini. Saya cerita itulah ya. SD di kelas 1 dulu ada dia bandar ganja, cuma pasti nggak tahu sih dia bandar ganja ya. Ya almarhum itulah di dekat daerah pas sekolah jadi dikasih lah plastik. Zaman dulu mah di klipan gitunya pakai 25, 15 kayak gitunya. Nah sementara saya bekal sekolah itu suka kurang. Bekal sekolah 500 itu paling gede 500 rupiah. 500 perak? Untuk zaman dulu 500 perak. Ayo nama mau kebeli ciki. Bekal sekolah saya kan. Tapi setelah kesini tuh ini gimana ya? Ya tergantung kayak bakalan nyokot kata almarhum kan. Iya, ampun apanya sih bapak banget. Oh dimanfaatin karena bolon kene merenya. SD. Seneng tuh mikirnya. Nggak penang duit. Dapat uang. 5.000 kelas 2 SD. Gede ya tamanya. Gede banget menang permen cap suku teh berapa pisan. Nah, tapi nggak tahu itu kan. Itu tuh apa? Yang saya bawa teh. Apa itu? Taruh, cerita dulu. Hampir setiap hari kalau saya sekolah jam 10. Jadi dulu teh sekolah teh ada ini ya. Ada kelas 1 misalkan. SMP. SD. Astaga. SD eta teh. Tulang minggu malah lewat. Baru 2.000. Oh, gede tuh 2.000. Eta bloon eta nu manfaatkeun budak SD. Enggak bloon sih, cuma ya jadi cerita seru we. Oh, tapi tega pisan ku budak SD gitu. Karena kita tunggu di gerbang sekolah, nanti ada yang ngambil. Kalau ada orang gini, kalau ada orang bawa bensin gini-gini, kasih. Oh tanda eta teh nya.
Kasih. Saya sekolah di Citepus. Citepus. Mbak Dewa. Usen. Kalau ada orang yang gini-gini mau bensin, kasih. Oh itu tanda nama kode lahnya. Kode. Saya kasih. Tapi jalan berapa? Agak lumayan lama. Hah? Dari kelas 2 sampai kelas 4 SD. Anjing. Gitu. Oh 4 tahun. Dan saya nggak Anjing. kerasa gitu terus saya nggak tahu. Kelampisan ya mah anjing. Hah? Ya mau kelampisan. Saya nggak tahu dari kelas 2 SD sampai kelas 4 ya keren. Disangka nama bako biasa modelnya. Enggak, nyangka bako. Enggak Nah, nyangka apa? Nggak tahu itu dalamnya apa. Enggak nyangka bako, nggak nyangka apa. Sampai kelas 4 SD. Ki opat SD. Karena gara-gara gimana itu teh? Dulu pernah berantem di sekolah SD. ya. Oh. Di SMP orang dulu. Nggak semakai boxing nggak sih? Enggak. Orangnya penakut tak. Iya sih kebanyakan begitu. Kebanyakan begitu. Karena udah ditempa mental teh hanya ayeuna ya. Yang dibully sama saya, yang ngebully saya. Pernah? Ya mah bengar biasa nama. Ya. Biasa nama. Enggak, tapi enggak terlalu bengar. Soalnya biaya operasi juga minta ke saya, berarti nggak bengar ya. Kelas 4. Dibully ceritanya. Yang namanya saya anak kecil yang nggak munafik, saya nangis. Kebetulan di situ mama tuh udah meninggal. Si jelema eta ciri di berbeda kasar, ada berbeda kayu mana tuh di sejarah kubur wae yang aing gitu. Anjing, nepi ka gitu. Bicara kelas itu. Jatuh. Ini bagus sekolahnya ini si kerongkongannya ke sini ya. Ya karena ngejek keluarganya. Kesini. Langsung injak kepalanya sampai ininya ke dalam operasi. Singkat ceritanya operasi terus ditanya lah sama guru, ada rasa menyesal nggak? Udah melukain teman sendiri, kayak teman sekelas? Enggak. Saya bilang enggak. Di situ saya hampir mau dibawa ke dokter A. Oh karena masih di bawah umur, belum di penjara ya? Belum bisa dibawa ke psikiater karena pertanyaan guru rasanya itu, kamu nyesal nggak udah ngelakuin ini? Oh gara-gara kamu nggak ada penyesalan berarti dibawa. Ada gangguan jiwa, maaf ya, ada gangguan jiwa modern gitu. Ya ada apa gitu. Sekarang teman kamu nggak bisa makan, makanannya dari selang ke sini. Tuh bisa makan ricis satunya. Tapi rasanya puas, mau dia semua hidup gitu juga nggak apa-apa. Oh tapi sekarang normal. Siapanya orangnya nggak tahu. Ya semoga semua hidup gitu harus semua. Benar. Kalau untuk keluarga mah jangan kesulitan sama tombol jalan mau benteng, wah ini tengah gitu. Iya sih kalau masalah keluarga, anak ataupun apa itu mah harga diri sih ya. Harus dibela sih gitu. Bukan harus dibela lagi, itu memang wajib Pak. Sampai titik ada penghabisan pun bisa banyak. Sampai gitu. Ke guru juga. Kenapa sih nggak ada rasa menyesal? Ibu saya kan ngelahirin saya sakit Bu. Ya, ibu saya, bapak saya gimana? Terus setelah ibu saya meninggal, teman saya ini, tapi saya mah nggak ada teman lah, stay anjing, tapi kaya aja, kepanggil dia, saya mah nggak menyesal. Terus ya maaf dipotong karena belum merasain kasih sayang dari seorang ibu juga. Kalau merasain kasih sayang seorang ibu mah kerasa. Ya maksudnya dalam jangka waktu spare yang 4 tahun gitu yang nggak sampai
maaf ya kalau ngingetin nggak sampai ngelihat lulus SD terus menang kejuaraan di boxing itu kan suatu kebanggaan kalau dilihat dari sama orang tua ya gitu maksudnya gitu. Tapi ya gimana bingung ngejawabnya deh. Jadi kalau masalah keluarga mah iya sih. Bingung gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, sekolah pindah berapa kali? Enggak pindah-pindah. Tetap di situ. Iya, jadi gini ya, saya tuh pernah di DO dari SMP. Oh, di DO-nya mah SMP yang Ya. tadi. Enggak itu ya waktu kejadian kalau mana SD. SD. SMP teh di DO. Nah, tapi ada guru olahraga di sekolah saya kita jadi wasit tinju Pak. Jadi wasit tinju kebetulan waktu itu ada kejuaraan nasional. Berarti udah belajar boxing dong SMP kelas 2. Udah bertanding ya. Bertanding. Tadi belajar boxing dari SMP kelas 2 ya kalau nggak salah. Kelas 1. Dari kelas 6 SD. Oh iya. Maaf dari kelas 6 SD ya. Nih. Cuman nggak pada tahu kalau SMK tinju. Sekolah SMP juga nggak tahu SMK tinju. Setelah di DO ada guru olahraga SMK kebetulan wasit tinju namanya Pak UKI Sukarman. Pas kita akhir resmi masih tanya kita mana lain gitu kan. Nah singkat cerita juara lah rasanya teh juara tinju ditawarin udah sok masuk ke sekolah nggak usah gimana asal baik lah dari sekolah belajar pulang sekolah istirahat latihan bisa nggak kayak gitu ya masuk lagi lah singkat cerita masuk lagi. Cuma setiap lihat guru agama itu jadi gimana ya? Emosi lah gitu. Nggak enaknya gini apa-apa sok ya ke bapak dihukum ditembaknya kan tok gitu. Oh tembaknya sama tangan. Tangannya digetok. Cuman kan saya nggak enaknya itu si Raing dipitrahan gitu tiap Idul Fitri itu ke bapak aing gitu. Ya istilahnya kemarin disengerang kan gitu. Istilahnya kepala teh sakral lah nya. Nah, gitu dia. Gitu. Saya teman ku cuek ngelewat tuh bau juga bertembak ketong. Ya emang pelajaran SMD, SMA, sekolah zaman dulu tuh gitu sih ya. Guru teh nenggel nyaan, iya nyaan gitu. Nah, yang saya pengen tahu nih dapat apa namanya teh dapat bisa dari ke luar negeri Tinju. ya. Prestasinya dari Indonesia apa dulu diambilnya? Dari amatir ya. Dari amatir. Jadi promotornya lihat dari amatir. Ini udah bibit nih. Tahun berapa itu? Saya pertama kali masuk profesional itu tahun 2018. 2008. Kemarin berarti bisa dibilang. Sebelum iya 2018. 2018. Cuman kalau amatir mah itu mah udah ngerasain asam garam pahit manisnya udah ngerasain gitu. Gue kalau dari tinju profesional mah kemarin 2018. Itu menang berapa kali di Indonesianya? Nggak pernah menang sih, ada 2 kali menang dua-duanya. Menang dua-duanya. Masih memang luar negeri juga. Langsung ditarik ke luar negeri. Enggak ditarik. Memang asumsi itu jenjang panjangnya itu udah ke situ. Gitu. Kalau misalkan ada
apa ya sebutnya? Udah nggak ada lawan di Indonesia. Saya mau tanding lawan siapa? Otomatis kan keluar negeri. Bertanding di Indonesia udah masuk box rec lah. Box rec ya? Ada rekornya di internet, bisa dibuka di internet gitu. Yeah. Bisa login. Cuman kalau untuk kena di luar ya sok. Mau gimana juga, cuman karena kan memang ada semua kurang ke expose. Ya kurang ke expose tadi. Pertama lawan di Indonesia, lawannya siapa nih? Andika Prediction, Andika Sabu. Andika Sabu. Itu cukup itu kelasnya kelas apa? Main itu kelas terbang. Dia juga petinju yang bandel, keren lah. Gitu, maksudnya bandel itu bandel dalam kata tahan pukul. Fisiknya kuat. Itu berapa ronde kalau bisa dibilang? 6. Waktu pertama kali 6 ronde. KO? Enggak. 6 ronde, dan sekarang dia udah jadi juara dunia WBA siapa? WBA Asia kalau nggak salah. WBA Asia. Itu yang dikalahkan pertama. Sama Anuno. Yang dikalahin pertama sama saya Roger Danuarta mau lebih. Pertama kalah siapa? Roger Danuarta. Kayak artis ya? Oh, kirain teh artis. Kayak kata teman saya juga kayak artis katanya. Saya punya teman namanya Wiki lah kayak artis. Bukan. Oh, Wiki Oksa. Oh, gitu. Pertama Roger. Iya. Kelas saya naik kelas sih. Itu mah. Naik kelas. Kelas bantam 58. Umur kemarin belum lama. Umur 21. Yang keduanya lawan aku lupa lagi kalau orang Indonesia. Karena jarang. Cuman 2 kan lawannya? Cuman 2. Itu KO nggak? Atau? Iya, Roger KO. Ronde 5. Ronde 5. Nah, saya pengen tahu yang dipelajari bela diri ini apa aja selain boxing? Selain boxing banyak silat. Banyak lah wushu, tapi cuman nggak terlalu. Tapi concernnya di boxing. Ya, concernnya di boxing. Concernnya di boxing. Nah, bisa sampai ke luar negeri ini ada promotor atau apa? Jadi waktu saya main di Indonesia tuh gimana ya, kelihatan gitu nggak cengeng. Dulunya cengeng, sekarang nggak cengeng gitu? Nggak, di Indonesia tuh saya bertanding tuh nggak cengeng kan. Maksudnya cengeng dalam kategori apa? Dalam kata gini, pas cengeng ada petinju. Padahal itu masih kuat bertanding ah, cuma ke pelatihnya udah nggak kuat setelah waktu bertanding. Oh, bisa dibilang menyerah sebelum kalah. Begitu. Oke. Yang namanya pelatih kalau petinju udah nggak kuat, pelatih juga ngerti pasti lempar anduk. Ya. Bener nggak? Bener nggak? Ini mah pelatih belum melempar handuk, tapi di corner dia udah bilang, misalkan pelatih di sana nih, ini di atas ini, mandeklah ke pelatih nggak kuat misalkan gitu. Ya udah. Itu berapa ronde? Nunu di Indonesia? Wah, kurang 6 ya? Tahu Indonesia 6 atau 12? Di Indonesia saya pernah 6 sama 8. Oh, 6 sama 8. Berarti bukan amatir dong? Bukan. Kalau amatir kan pakai. Semua udah nggak pakai. Udah nggak pakai. Ya nanti lah. Ngeliatin video-videonya dikit-dikit, gitu bisa ada videonya. Itu pertandingan di Bandung, di Indonesia, di Bandung, di Jakarta. Di Jakarta enggak, banyak kan di luar negeri. Enggak, yang di Indonesia.
Yang di Indonesia cuma nggak ada videonya sih, yang di Indonesia mah cuma lawan Roger doang. Oh yang di Indonesia cuma lawan Roger doang. Iya, yang harus punya rekamannya gitu. Itu kelas berapa, apa maksudnya? Ada kelas-kelasnya kan ya? Ada. Berat badan? Ada. Kita main sama Andika itu kelas terbang. Kalau main sama Roger itu di kelas terbang super. Kelas terbang super. Udah nggak pakai pelindung. Udah nggak pakai apa-apa itu. Nah, habis dari situ berapa lama kemudian terbang ke luar negeri? Nggak lama sih ya. Nggak lama. Itu promotor? Ya, mungkin promotor lainnya. Meskipun saya baru 2 kali main di Indonesia, tapi saya tuh udah nyuguhin pertandingan yang enak gitu. Entah itu mau kalah mau menang, yang namanya tinju profesional, entertainnya ada entertain yang bener, ya. Face off, gitu kan, sewor. Bisa dibilang gimmick atau gimana? Sewornya? Ini enggak. Kalau sewor, tapi kalau pertandingan real. Real. Enggak, jadi entertain lah. Jadi saya itu bukan tahan pukul sih sebetulnya, cuman orang lain mah nganggapnya tahan pukul gitu. Apa main teknik? Jadi kita bawa ke luar negeri, kita cobain pertama ke luar negeri, saya ke Timur Leste di profesional. Timur Leste, terus? Ya, nah tanding lah di sana melawan Mario da Silva. Ya, tanding di sana lawan Mario da Silva. Ini boxing kan, bukan UFC kan? Boxing. Nah, tanding lah di sana. Di sana 8 ronde kan? Bisa ronde 3, udah menang ke ronde 3. Menang KO. Habis dari Timur Leste ke Australia. Ke Australia, Aussie. Ya. Ada yang di gitu. Berapa lawan di situ? Batal tanding. Oh, batal tanding. Si lawan mengundurkan diri dengan alasan dia sedang latihan sparring dengan rekan satu klubnya. Kepukul ini tergiri lah gitu. Oh, cedera. Nah, beritanya teh pertandingan diundur. Tapi saya masih latihan lah. Latihan karena saya nyangkanya memang bakal jadi ini mah tanding gitu. Terus? Dan sampai sekarang juga nggak jadi. Ya, abis itu abis nggak jadi itu. Ya, udah abis nggak jadi latihan lagi main di sama si Roger. Roger lagi. Iya, saya main di Balai Serbini Di Indonesia. Terus? Rematch kok berarti itu? Enggak. Oh enggak rematch. Enggak. Itu memang pertama kali lawan dia yang tadi diceritain. Itu pertama kali lawan dia. Udah lawan Roger udah menang, saya ke Jepang. Ya, pertandingan di Jepang. Gitu. Ada berapa lawan di Jepang misalnya? Kalau profesional beda sama amatir kalau amatir itu ada kejuaraan 3 ronde kali 3 menit. Nih. Sekarang main kayak liga gitu. Oh, kayak liga ya. Sistem gugur. Kalau amatir mah sekarang main menang bisa main lagi, bisa main lagi. Nah, menang lagi, misalkan semifinal, lusa menang lagi, semifinal, di semifinal menang, lusanya main di, nah lusanya. Oke. Disingkat aja sekarang.
Ada berapa pertandingan nih? Anu Ada berapa pertandingan gimana maksudnya? Dari semuanya. Event atau saya yang main? Event atau yang main? Kalau event mah mungkin terlalu banyak, nggak saya ingat gitu. Cuman itu mah puluhan event lah. Puluhan event. Dengan KO lawan lo ya, KO bikin KO orang. Ini mah ngitungnya dari menang ya? Iya, dari menang. Kalau amatir saya cuma kalah sama Juma. Itu dari Bekasi. Dari Bekasi. Cuman ya orang timur juga. Orang timur. Manado kalah sama Ferdinand Bertolletase. Orang NTT. Dua. Sama orang Sukabumi tuh Hendrayana. 3 kali kalah. 3 kali KO. Enggak. Alhamdulillah belum. Berarti tiga-tiganya bukan KO berarti? Enggak. Cuma waktu saya nyanyi orang coba. Gitu. Apa ini belak-belakan? Iya, belak-belakan. Karena sekarang udah berubah. Ya, lagian orang lain juga udah tahu saya tinju di rumah Cemara kan rehat juga gitu kan. Alumni rumah Cemara juga. Ya, sama almarhum Aginan. Ya. Cuma kakak bisa, jadi bapak saya bisa, jadi kakak. Jadi kakak saya bisa, jadi teman bisa gitu. Nah, tadi kan Anunu nyeritain kekalahan. Nah, sekarang nyeritain kemenangan Anunu ada berapa kali Anunu? Kalau kemenangan bisa dihitung, berapa? Bisa dihitung. KO aja. Ratus lah ke atas. KO. Bikin orang KO gitu. Banyak, nggak kayak itu sih. KO nggak kayak itu. Rata-rata berapa ronde? Kurang dari 3 sih ya. KO. Tapi yang lainnya apa maksudnya nilai ya? Atau apa? Poin ya? Jarang dapat poin. Menangnya. Ya kalau soalnya semua waktu amatir kan karena rondenya pendek, cuma 3 ronde, jadi ya selagel aja mainnya. Nah, beda sama profesional. Kalau profesional mah rondenya kan jangka panjang. Saya nggak bisa dari ronde lalu kan nggak bisa. Nah, saya punya tenaga sampai akhir ronde gitu kan. Gini, ada banyak metode ya ngelatih ya. Dilihat dari postur tubuh, fisik, atau emang apa ya namanya deh, bawaan dari. Kalau saya tahu nih ya, kalau saya salah koreksi. Biasanya orang yang boxing yang kuat itu beheng, cek bahasa Indonesia nah, lehernya agak buntet. Ya. Bener nggak sih itu? Kayak Mike Tyson lagi gitu. Ada benernya, ada enggak. Kalau yang benernya dia punya si lehernya normal dan dia latih sampai jadi. Nah, yang satunya lagi itu udah kodrat. Tapi bukan berarti dia kuat. Berarti petinju ini banyak petarung jalanan yang akhirnya jadi juara. Bener nggak sih itu? Ya, ada benernya, ada enggaknya. Ada petarung jalanan yang dari tinju, udah dia nggak juara, terus kembali lagi ke jalan. Nah, setelah kembali ke jalan, mana yang mau kembali ke RS, terus malam ini kan jadi berani, dan hilang lah itu, nggak tahu kemana gitu. Nah, agak pertanyaan terakhir nih ya. Kenapa Roni salah ini Roni awonu ngaran Roni di Anunu memutuskan untuk tidak tanding lagi.
masih tanding. Tapi nggak akan berhenti ya. kenapa itu mah ini pertanyaan saya ya. Kenapa mengambil bisa dibilang anak didik atau murid ke Pharrell Williams ya? Pharrell Rashid, Pharrell Williams penyanyi ya taman. Pharrell Rashid. Apa yang dilihat dari Pharrell Rashid ini sama Nunu? Lihat apa ya? Cuma satu sih yang dilihat. Itu CS kandung. Selain dari CS kandung, dari hook, pukulan, fisik atau emang dia punya potensi untuk bertarung gitu? Ada potensi untuk bertarung. Masalahnya dari segi defense atau dari pertama yang dilihat ya enggak dilihat dari defense-nya dulu, dilihat dari pukulnya dulu enggak. Apa itu? Yang pertama saya lihat pede dan berani. Mental berarti. Pede sama berani. Jadi pede sama nganggap enteng itu beda tipis ya. Berarti beda atau? Iya, pede sama berani itu beda tipis. Beda tipis. Apalagi sama yang nganggap enteng beda tipis. Oh iya, kebanyakan petarung kan suka nganggap enteng ya. Kalau dia pede beda sama yang nganggap enteng. Kalau yang nganggap enteng kamu aing mah pasti menang gitu kalau kata Sunda lah. Saya mah pasti menang. Tapi di statement dia ngomong pasti menangnya dia latihannya teh lelehan, sembarangan latihan, bolos latihan, malas latihan. Itu namanya nganggap enteng. Beda kalau pede, wah saya pede bakal juara, latihan keras dia, nah itu namanya pede. Nah kalau si Pharrell ini latihannya cukup intens atau gimana? Cukup intens dan untuk Islam nama alhamdulillah hanya setiap latihan ada peningkatan. Gitu. Terakhir pertanyaan dari saya, kan kemarin santer nih ya, Pharrell nggak tahu siapa sih, nggak ada orang Jakarta deh. Si Yunus yang STM kemarin viral-viralnya. Pharrell kan yang nantang untuk naik ke ring. Kalau saya sih sah-sah aja sih ya, daripada berantem di jalan gitu ya. Daripada berantem di jalan, pugu-pugu di ring ada aturan. Terus kalau misalkan cedera bisa ke rumah sakit, ya kan? Terus ada gelar juga, ada story juga gitu. Iya, meninggal dapat asuransi kan. Ada dapat ya, meskipun asuransi Indonesia dan luar negeri agak berbeda gitu ya. Ya mungkin dialamin sama Nunu sendiri lah gitu ya. Mungkin kalau Nunu di negara lain mungkin bisa boga RP, mungkin bisa boga imah mungkin kayaknya mau di Indonesia nya digang deh. Ya, di Indonesia memang tempat yang paling aman dan nyaman itu kalau enggak pedesaan ya kan. Nah, nggak tahu ini penilaian objektif bisa dijawab sekarang nggak ya? Pharrell sama Yunus, Nunu pegang siapa? Pegang Pharrell. Ya. Dari segi pukulan, udah dari segi menghindar, dari spiritnya kuat juga. Ya, saya mah pilih Pharrell. Cuma kalau di atas ring mah kan udah bukan urusan atas dulu. Urusnya Pharrell karena kontrol emosi teh bukan hanya itu bukan nih. Kalau ke atas ring mah di sini bagus nih. Penilaian dari sini
orang udah bagus nih, ini akhirnya udah bagus. Ada award. Pukul pending bagus, pukul samsak bagus, pukulannya keras, cepet. Nah, waktu naik ring itu nggak keluar sama sekali ya. Social war mempengaruhi nggak sih? Apa? Social war untuk di sosmed gitu mempengaruhi nggak sih? Enggak sih. Enggak ya. Kalau emang petarung sejati mah enggak ya. Enggak, itu mah udah dari hati gitu. Dari hati. Pernah saya juga bawa nanganin junior kelas SMA lah. SMA main pukulannya kencang, kecepatannya ada. Pokoknya mah udah enak lah, itu udah dicap juara. Karena mental sama keberaniannya kurang. Yang bagus di bawah ring itu waktu dilatih, di atas ring gak keluar, malah kalah ke ronde pertama menit ke 2 kalah karena tinju nggak tahu kalau satu orang mainnya main mata ya nggak mungkin sakit di punggung, tapi kalau tinju kan mau bagus di bawah jadi pasti beda. Apa karena atmosfer, suasana, apalagi banyak penonton itu mempengaruhi ya? Mempengaruhi ya. Sebelum bertanding nih, misalkan kita dari hotel mau menuju tempat pertandingan nih, menuju tempat pertandingan di luar udah lihat pamflet ada senam lah, ayo foto orang itu, ya, gitu, aduh, ayo foto orang. Begitu ke dalam penonton banyak, masih biasa. Tapi waktu si penonton udah bersorak-sorai ngatain, nyebut nama lawan kita misalkan Kak Sampara sama dulu tuh, ayo sih. Nah itu teh udah ada kena ke mental gitu di. Oh mental ya psikis ya berarti ya? Kena itu Kalau yang mentalnya jelek, dia pasti di atas ring. Yang diajarin di bawah itu nggak akan ke bawah ke atas ring nol besar. Tapi kalau mentalnya bagus, mau dia teriak-teriak, oh iya, Pak Anis ya, namanya matiin. Tapi gini, sebelum saya akhiri, Nunu pernah di underestimate sama orang nggak sih? Pernah. Makanya sih petinju tapi ceking gitu. Pernah. Sering. Maaf, sorry ya. Tadi kan pas lewat sini masuk sini gitu ya. Saya berpikiran, ya jujur ya. Iya. Makanya sih petinju pas ngomong teknik ngomongin, oh benar petinju. Pernah nggak sih ya sama orang gitu di depan di selentingan gitu? Pernah. Sering. Karena apa? Karena fisik. Badannya kayak gini. Ini saya lah, ini mah contoh gampang lah. Gini mah, bensin simpan di sini lah. Terus kita ambil jarum, nyari jarum, ngeletik yang bensin mah, tuh udah nyari. Jarum malah lebih kecil nyari. Ya. Iya. Nah, saya berharap sih semoga terlaksana, atau emang berapa persen terlaksana Farel sama siapa? Yunus. Memang udah jadi, udah terlaksana. Udah ada apa kontrak. Promotor? Oh udah ada kontrak. Itu tandingnya di mana kira-kira? SCBD di Citayam. Hasilnya di mana sih? Jakarta. Oh, Sugante di Citayam lampu merah. Beda lagi kemana? Korea sama Oh, berarti Nunu sendiri bercita-cita ingin naik ring, masih ingin naik ring ya? Masih ingin naik ring pasti. Oke lah ya.
Sukses untuk Anunu. Jadi sekarang mah concern ke Farel ya. Ke Farel dulu aja. Mendekati kira-kira berapa bulan sih? Farel. Bocoran lah. Ada sebulan setengah lagi lah ya. Kalau saya sih ya sama-sama orang Bandung, satu circle ya, saya ngedoakan Farel gitu ya, ngedoain Farel. Soalnya saya lihat di IG concern sama latihan, concern sama ya, saya ngedoain karena tahulah satu circle sama anak-anak ya. Semoga menang kalah mah bukan suatu akhir sih kata saya. Ya, menang kalah yang bisa mah kalau kata saya pembuktian dulu lah. Daripada sewor, wani itu di kan percuma ya, enggak cuy gitu ya kan. Oke lah, terima kasih dari saya. Nunu terima kasih. Terima kasih. Nunu dari tadi. Maksudnya dari sasananya? Dari Sunda Boxing Camp. Ini Nunu.